Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan Pak Agus dengan pembelajaran matematika. Kali ini Pak Agus melanjutkan pola bilangan yang video pertama, kedua. Ini video yang ketiga, yaitu barisan dan deret aritmatik. Nah, barisan dan deret aritmatik ini termasuk pola bilangan khusus. Kenapa saya katakan khusus? Karena setiap bilangan, suku bilangannya selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Jadi kalau misalnya bertambah 10, ya nanti setiap sukunya akan bertambah 10 terus. Kalau berkurang 5, maka setiap sukunya nanti juga akan berkurang 5. Itu. Nah, kembali lagi pada barisan aritmatik. Sebelum ke deret, barisan aritmatik. Nah, jadi barisan aritmatik itu, pengertian barisan aritmatik itu apa gitu ya. Nah, barisan aritmatik itu adalah suatu barisan di mana selisih dua buah suku yang berurutan selalu sama. Saya ulang lagi ya, barisan aritmatik adalah suatu barisan di mana selisih dua buah suku yang berurutan selalu sama. Nah, misalnya Pak Agus punya barisan seperti ini. Nah, seperti ini misalnya, ya. Nah, atau mungkin ada seperti ini lagi misalnya. Nah, seperti ini. Ada dua contoh gitu ya. Nah, kita lihat pada barisan ini, ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku yang keempat. Nah, kita lihat selisihnya, ya. 5 dikurangi 3, itu 2. 7 dikurangi 5 itu juga 2. 9 dikurangi 7 juga 2. Nah, polanya semakin ke kanan atau setiap sukunya akan ditambah 2, 2, 2 dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian yang nomor 2, contoh yang nomor 2. 20, 17, 14, 13. Nah, sekarang kita lihat selisihnya. Dari 20 ke 17 atau 17 ke 20. Itu selisihnya 3. Jadi minus 3. Dari 17 ke 14 juga minus 3. Ya, maaf ini bukan 13 tetapi 11. Nah, ini juga minus 3. Ya, maka setiap sukunya nanti berkurang 3, berkurang 3, berkurang 3 dan sebagainya. Itu. Nah, ini namanya barisan aritmatika. Ya. Kembali lagi pada barisan aritmatik. Tadi saya katakan bahwa barisan aritmatik itu adalah suatu barisan di mana selisih dua buah suku yang berurutan selalu sama. Nah, selisih dua buah suku yang berurutan selalu sama itu dinamakan dengan beda. Nah, beda itu dilambangkan dengan B kecil. Nah, beda ini itu adalah rumusnya UN dikurangi UN-1. Jadi kalau mencari selisih itu adalah kalau misalnya ini U2, maka 2 dikurangi 1 berarti menjadi U1. Berarti U2 dikurangi U1. Sama dengan U3 dikurangi U2, atau bisa juga U4 dikurangi U3 dan seterusnya. Itu namanya beda. Nah, kemudian suku yang pertama. Nah, suku yang pertama kita lambangkan dengan U1. Tetapi dari barisan aritmatik ini ya, biasanya suku pertama itu lebih digunakan dengan lambang A kecil. Nah, ini lambangnya A kecil. U1 A itu sama, suku yang pertama. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah rumus suku ke N. Nah, jadi rumus suku ke N, UN sama dengan A ini adalah suku yang pertama, ditambah N dikurangi 1 kali beda. Nah, ini adalah rumus suku ke N dari barisan aritmatik. Begitu ya. Nah, Pak, bedanya dengan deret itu apa? Deret itu jumlah.
jumlah suku-suku yang ada pada barisan aritmatik. Jadi kalau misalnya deret ya, deret itu misalnya kita gunakan contoh ini ya. Kalau ini kan dibatasi dengan tanda koma-koma ya. Tapi kalau deret itu jumlah ya, jumlah. Jadi nanti contohnya misalnya ini 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah terus begini dan seterusnya. Ini namanya deret. Nah, kemudian deret ya. Jumlah n suku pada deret atau dari n suku dari barisan aritmatik itu adalah Sn, lambangnya adalah Sn. Ini jumlah n suku dari barisan aritmatik ya, namanya Sn. Nah, Sn itu rumusnya n/2 gitu kali A ditambah dengan UN. Nah, UN-nya itu adalah ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini UN. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, ada juga di dalam buku nulisnya ada yang seperti ini, SN gitu ya. SN sama dengan n/2 A ditambah, nah UN-nya dimasukkan di sini, yaitu A plus N-1 kali beda. Nah, bentuknya kayak gitu. Ya, kemudian kita sederhanakan bentuknya, Sn itu sama dengan n/2 kali, nah gitu ya, A ditambah A menjadi 2A, gitu, ditambah N-1 kali B. Nah, jadi ada di buku itu bentuknya seperti ini. Nah, ini boleh. Ya, jadi ada 2 ya. Namun penggunaan kedua rumus ini ya masing-masing ada cirinya gitu ya. Jadi kalau kapan kita gunakan yang pertama rumus ini, kapan kita gunakan yang ini. Nah, kalau yang pertama misalnya jumlah 10 suku yang pertama berarti S10, maka UN-nya ini U10-nya harus diketahui. Jadi kita gunakan ini. Pak, kalau misalnya U10-nya belum diketahui, maka gunakan bentuk yang kedua. Begitu ya, itu bedanya barisan aritmatik dengan deret aritmatik. Nah, contoh ini contoh. Nah, contoh ya. Contoh di sini Pak Agus buat contoh. Nah, gini ya. Misalnya nomor 1 suatu barisan aritmatik. Barisan aritmatika gitu. Nah, barisannya seperti ini. Misalnya Pak Agus buat mulai 4 boleh gitu ya. Kemudian 7, 11, 14 dan seterusnya. Nah, begini ya. Nah, kemudian pertanyaannya yang pertama misalnya tentukan suku ke-20 misalnya. Nah, suku ke-20 atau U20. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang B, tentukan jumlah, misalnya jumlah 20 suku yang pertama. Suku yang pertama. Nah, itu ya. Kalau jumlah 20 suku yang pertama berarti S20. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, barisannya ada 4, 7, 11, 14. Nah, kita lihat sekarang ya. Nah, kalau suku yang ke-20, nah kita jawab sekarang itu ya. Suku yang ke-20 berarti kan U20. Nah, rumusnya kita lihat di situ ya. Rumus UN-nya yang tadi A itu A plus N-1. N-nya adalah 20 gitu, dikurangi 1 kali dengan beda. Sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat A-nya dulu. Nah, A adalah suku yang pertama. Suku pertama pada barisan ini berapa?
4. Nah, berarti A-nya ketemu. Ya, A-nya di sini misalnya 4. Nah, sekarang bedanya. Bedanya berapa? Kita lihat bedanya. U2 dikurangi U1, 7 dikurangi 4, 3. U3 dikurangi U2, 11 dikurangi, maaf ini bukan 11 ya, berarti ini 10 ya, 10, yang ini 13. Nah begitu, ya saya rubah gitu ya, U3 dikurangi 2, 10 dikurangi 7, 3, 13 dikurangi 10, 3, berarti tetap kan ya bedanya adalah 3. Udah ketemu, masukkan ke sini, U20 sama dengan A-nya 4, gitu, plus 20 dikurangi 1, itu 19, gini, kemudian bedanya 3. Masukkan di sini, sudah tinggal kita cari, 4 plus sekarang 19 kali 3, berarti 50, 57. Nah sekarang 4 tambah 57 berapa? 61. Nah ini adalah suku yang ke-20. Nah Pak, bagaimana dengan yang kedua? Tentukan jumlah 20 suku yang pertama. Nah sekarang kalau 20 suku yang pertama misalnya, berarti S20. Nah kita gunakan, lihat rumusnya yang tadi. Ada 1, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah kita gunakan yang mana? Gitu ya. Karena kalau S20 maka U20-nya harus tahu dulu. Nah U20 sudah tahu berapa? 61. Oleh karena itu kita gunakan rumus yang pertama itu. Jadi S20 sama dengan gitu ya, N per 2 kali A plus UN. Nah UN-nya saya ganti U20. Nah begitu ya. Jadi sama dengan N-nya N20 dibagi 2 gitu. A-nya, nah kita lihat A-nya tadi berapa? Suku yang pertama 4 gitu. Kemudian ditambah U20-nya 61. Masukkan di sini 61. Sudah. Sekarang ini kita sederhanakan aja jadi 10 gitu dikalikan sekarang 6 tambah 4 tambah 61 yaitu berapa? 6, 5 kalikan 10 berarti 650. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, nah itu namanya baris dan deret aritmatika. Nah, contoh yang kedua, gitu ya. Jadi mudah kan itu ya. Nah, contoh yang kedua, misalnya yang kedua. Yang kedua, Pak Agus punya misalnya gini, diketahui barisan aritmatika. Nah, aritmatika. Suku yang pertama A, nah A ini sama dengan 5. Misalnya begitu. Ya. Kemudian suku yang ke-6, U6 itu 20. Nah, sekarang yang dicari misalnya yang pertama tentukan ya, suku ke-50 misalnya, 50. Ya, nah kemudian yang B tentukan jumlah, nah ada jumlah 30 suku yang pertama misalnya, 30 suku yang pertama. Nah bentuknya gini, kalau yang A tentukan suku yang ke-50 berarti U50. Nah kalau ini jumlah 30 suku yang pertama berarti apa? S 30. Nah gitu. Ya. Nah, sekarang kita jawab yang pertama. Misalnya suku yang ke-50. Nah, udah tulis U50 sama dengan A plus N-nya. N-nya kan 50 kan ya? 50 dikurangi 1 berarti 4. 49 kali B. Nah, kan gitu ya. Jadi U50 sama dengan A ditambah 49B. A-nya mana? A-nya sudah tahu, masukkan saja 5 plus 49. B-nya di mana B-nya? Pak, B-nya belum tahu. Nah, dicari dari mana? Dari U6-nya. Nah, misalnya U6 sama dengan tadi kalau U50 A plus 49, jadi 50 dikurangi 1. Ya, yang kalau U6 juga sama, A plus 6-nya dikurangi 1.
Jadi 5B. Nah, sekarang U6-nya berapa? 20, Pak. Nah, udah taruh di sini 20. Gitu kan ya? Nah, kemudian A-nya berapa A-nya? A-nya 5 plus 5B. Nah, begitu. Ya. Kemudian 5 ini kita pindah ke ruas ini menjadi min kan? 20 dikurangi 5 jadi 15 sama dengan 5B. Kalau gitu B-nya berapa? 15 dibagi 5 jadi berapa? Nah, ketemu B-nya 3, masukkanlah di sini. Nah, bentuknya seperti itu. Ya, tinggal kita hitung. 5 ditambah ini dikalikan 3 berarti berapa? 147 ditambah 5 jadi berapa? 152. Nah, mudah kan? Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian Pak, bagaimana jumlah 30 suku yang pertama? Berarti S30. Nah, kalau S yang 30 berarti S30. Nah, Pak, S30 berarti nanti hubungannya ada U30. U30 belum diketahui. Apa harus dicari dulu U30? Boleh, karena AB-nya hanya suku pertama sudah tahu, bedanya sudah tahu. Tetapi kita punya rumus yang kedua ini, masukkan aja ke sini. Ya, nah kita lihat ya, kita tulis rumusnya dulu. N-nya nanti diganti 30 ya. Kita lihat rumusnya, berarti 30 dibagi 2 gitu ya. Saya kalikan, kemudian di sini ada di sini 2A berarti 2 kali A, 2 kali A, A-nya 5 sudah tahu ya. Kemudian ditambah ini N-1, N-nya berapa? 30 kurangi 1 berarti 29 ya. Saya kalikan berapa? B-nya berapa? 3, saya kalikan 3, sudah tinggal kita hitung. Ini kita sederhanakan menjadi 15 kali ini 10 ya, ditambah ini berapa? 87. Nah, sudah. Sekarang 15 kali ini berapa ini? Ditambah 97. Nah, sudah, tinggal ngalikan saja. Bisa ya? Nah, nanti coba kalian kerjakan sendiri, nanti hasilnya berapa. Nah, mudah kan itu? Ya, itu adalah salah satu contoh dari barisan dan deret aritmatik. Nah, paham ya? Nah, kemudian yang contoh ketiga, Pak Agus ada beberapa contoh ya. Ini saya hapus dulu contoh yang ini. Ya, ada karena apa? Karena di dalam barisan aritmatik atau deret aritmatik ini banyak aplikasinya. Ya, soal-soal yang model apapun banyak gitu ya. Cuman tidak semua, saya beri contoh yang ada di sini. Nah, bentuknya kayak gini. Ya, nah misalnya lagi. Ini yang nomor 2, nomor 1, nomor 2 selesai, nomor 3 sekarang. Nah, Pak Agus punya barisan aritmatik. Barisan aritmatika. Gitu ya. Suku yang pertama, nah gitu ya, kita lihat suku yang pertama, misalnya 2. Ya, kemudian jumlah. Nah, ada jumlah di sini. Jumlah suku ke-5 dan ke-6 sama dengan misalnya 40. Nah, begitu bentuknya. Ya, misalnya begitu. Nah, sekarang yang ditanya lagi nih, tentukan ya suku ke-15 misalnya. Berarti U15. Nah, kemudian yang kedua sama, tentukan jumlah 15 suku yang pertama. Atau S15. Gitu kan ya? Nah, kita jawab sekarang yang pertama. U15. Nah, tulis saja U15. Rumusnya apa tadi? A gitu plus N-1 berarti 15 dikurangi 1. 14 kali B.
Nah, begitu bentuknya, gitu ya. Nah, sekarang yang sudah ada, yang sudah diketahui dimasukkan, A-nya sudah tahu, 2 plus 14 kali B. Pak, B-nya belum tahu Pak bedanya. Nah, kalau belum tahu, maka kita lihat ini ada barisan aritmatika ya. Ini jumlah suku kelima dan keenam 40. Nah, jumlah suku kelima dan keenam berarti U5 ditambah U6 itu sama dengan 40. Nah, U5-nya dulu kita lihat. U5 sesuai dengan rumusnya tadi, A plus 5-nya dikurangi 1 jadi 4B. Gitu ya. Kemudian yang ke mana ini? U6-nya di sini juga sama A plus berapa? Dikurangi 1 6-nya berarti tinggal 5B. Nah, ini kita jumlah. A ditambah A menjadi 2A. Gitu ya. Kemudian plus 4 tambah 5 jadi 9B. Ya. Nah, sekarang U5 ditambah U6 berapa? 40. Nah, di sini 40. A sudah tahu Pak, suku yang pertama masukkan 2 kali 2 ditambah 9B sama dengan 40. Gitu kan ya? Nah, ini 2 kali 2 4 gitu ya. 4 plus 9B sama dengan 40. Nah, 4-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi min kan ya, 40 dikurangi 4, 36 ya. Jadi ada 36. Yang sebelah kiri tetap 9B. Berarti B-nya berapa? 36 dibagi 9 berapa? 4. Nah, jadi B-nya tahu. Nah, kalau B-nya tahu masukkan aja di sini. B-nya 4. Jadi kalau gitu berapa? 2 ditambah 14 kali 4. Jadi 56 ditambah 2 berapa? 58. Nah, mudah kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, jumlah 15 suku yang pertama sama seperti yang tadi itu, berarti pakai S 15. Pakai rumus yang mana? Pertama atau kedua? Pertama, karena apa? U15-nya sudah diketahui, berarti A plus apa tadi rumusnya? A apa 2A? A ya? A plus UN. Nah, UN-nya berapa? U15. Kalau S15 maka di sini juga U15. Nah, kita lihat A-nya berapa? 2. U15-nya berapa? 58 sudah tahu. Tinggal nambah saja 2 tambah 58 jadi 60. Nah, ini barisan dan deret aritmatik. Gitu ya. Sudah ada 3 contoh soal ya. Mungkin Pak Agus bikin lagi, satu lagi misalnya, satu lagi ya. Pak Agus bikin di sini. Gini ya, itu yang nomor 4 misalnya, 4-nya ada di sini, sama ya. Misalnya Pak Agus punya begini. Ini ada model baru lagi ya, mencari B. Nah, mencari beda di samping bentuk seperti ini, ada bentuk lagi seperti ini ya. Jadi Pak Agus punya barisan aritmatik ya. Jadi barisan tetap diketahui barisan aritmatika ini ya, diketahui bahwa suku yang kelima berarti atau U1 ya, suku pertama. Suku pertama itu A sama dengan 5. Ya, diketahui begitu. Nah, kemudian diketahui lagi suku yang keempat. Misalnya suku yang keempat, Pak Agus tulis di sini, U4 sama dengan 11. Gitu ya, 11. Dan U7 sama dengan 17. Nah, begitu. Misalnya ini ya, disuruh menentukan atau langsung kita tentukan jumlah aja ya. Jumlah 10 suku yang pertama.
yang pertama. Nah, begitu. Nah, ya, berarti ini adalah S10 kan gitu ya. Nah, S10. Nah, S10 kita lihat rumusnya. S10. Nah, kalau kita gunakan yang pertama itu adalah A plus UN. Nah, kalau S10 berarti U-nya U10. Pak, U10 ini kita belum tahu Pak U10. Nah, kita cari U10-nya dulu. Ya. Nah, kalau kita cari U10-nya dulu, nah, kita lihat di sini. Ini saya hapus dulu. Nah, misalnya di sini U10 gitu ya. Jadi saya buat di sini U10. Nah, rumusnya apa? A plus N-1, N-nya 10 dikurangi 1, 9 kali bedanya. Nah, gitu ya. Jadi A-nya sudah tahu 5, ya, 9, bedanya belum tahu, ya. Pak, bedanya itu gimana nyarinya, gitu ya. Nah, bisa diambil salah satu dari yang diketahui ini, suku yang keempat atau suku yang ketujuh. Bisa dengan cara apa? Dengan cara seperti ini tadi, pakai rumus yang ini tadi, UN sama dengan A plus 9N. Atau bisa juga mencari B, itu bisa lebih cepat lagi. Misalnya beda, itu selisih, beda itu kan selisih, ya, berarti U7 dikurangi U4. Gitu, ya. Jadi beda sama dengan U7-nya berapa? U17. U4-nya berapa? U11. Saya bagi U7 berarti saya bagi 7 ini dikurangi U4-nya, saya tulis 4 di sini. Nah, sekarang bedanya tahu ya, 17 dikurangi 11 berapa? 6 ya. 6, 7 dikurangi 4, 3. Berarti sama dengan berapa? 6 bagi 3, 2. Nah, sudah masukkan di sini nanti ya. Berarti nanti B-nya masukkan di sini. Nah, ini B-nya 2. Nah, sekarang kalau 9 kali 2 berapa? 18, 18 ditambah 5 berarti berapa? 20, 23. Sudah U10 ketemu 23, tinggal masukkan di sini. A-nya 5 ditambah U10-nya 23. Nah, begitu. Jadi kalau gitu berapa? 5 tambah 23 28. Nah, begitu. Ya, mudah kan ya? Nah, itu satu lagi. Nah, satu lagi karena apa? Karena ada satu yang biasanya sering keluar di soal-soal, ya. Ini di sini ya, misalnya di sini. Nah, satu lagi 1, 2, 3, 4, 5 lah ya. Kita bikin soal yang kelima. Nah, diketahui misalnya jumlah N suku. Ya, N suku, jumlah N suku pada barisan aritmatika adalah N suku yang pertama ya. Nah, ini Pak Agus bikin N suku yang pertama. Suku yang pertama adalah gitu SN misalnya. Nah, gitu SN N pangkat 2 plus 2N misalnya. Nah, begitu ya. Jadi ini adalah soal yang kelima gitu ya, N pangkat 2 plus 2N. Nah, kemudian yang ditanya misalnya nilai ya, nilai suku ke-20 atau U20. Nah, gitu ya. Kok 20? Bukan, nilai suku ke-20. Nah, kemudian kalau ini yang B saja, kita buat yang B saja ya. Ini yang B. Gitu ya. Kemudian yang A tentukan ya nilai berapa? S20 gitu ya, tentukan S20. Nah, gitu, nilai S20. Nah, karena kita udah punya rumus ini, maka tinggal
Yang A dulu ya, yang ini ya. Jadi S20 ya, S20. Nah, begini, maka tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Ya, 20 ini pengganti N, berarti 20 pangkat 2 plus 2, N-nya diganti 20. Nah, begitu. Kalau 20 pangkat 2, 20 pangkat 2, itu artinya apa? 20 kali 20 kan, berarti 400 gitu. Ditambah 2 kali 40, 40. Jadi 400 ditambah 40 menjadi 440. Nah, begini. Nah, sekarang masalahnya, sekarang yang ada di B, berapakah nilai suku ke-20, U20? Ya, tadi Pak Agus katakan apa? Bahwa jumlah N suku yang pertama itu adalah SN. SN itu adalah, saya ulang lagi, SN adalah jumlah N suku yang pertama. Jadi kalau misalnya Pak Agus punya S1, maka sama dengan U1. Ya, S2, nah, ini adalah jumlah dua suku yang pertama, berarti U1 itu ditambah dengan U2. Nah, kalau S3 berarti kalau gitu apa? Jumlah 3 suku yang pertama, berarti U1 ditambah U2 ditambah U3. Kan gitu bentuknya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya S3 saya kurangi S2 misalnya. S2-nya saya tulis di bawahnya aja dulu. S2 U1 ditambah U2 kan gitu ya. Nah, sekarang saya kurangi. S3 dikurangi S2 sama dengan, kalau ini saya kurangi kan habis ya. U1 dikurangi U1, U2 dikurangi U2, habis tinggal U3. Nah, sekarang kita punya rumus baru ini. Ini punya rumus baru, bahwa untuk mencari suku yang ketiga itu sama dengan S3 dikurangi S2. Gitu ya. Nah, sekarang kita bisa ngerjakan yang B ini. Berapakah nilai suku yang ke-20? Nah, kita lihat sekarang. Ya, bagus, hapus ini. Gitu ya. Nah, sekarang U20. Nah, kalau U20 seperti yang tadi, ya. Kalau U3 itu sama dengan S3 dikurangi S2. Nah, sekarang kalau U20 berapa? S berapa? S20 dikurangi S19. Gitu kan ya? Nah, sekarang S20. Nah, S20 sudah tahu Pak, S20 Pak. Berapa S20? Nah, S20 tadi ini 440. Nah, sekarang tinggal kita nyari S19. Nah, S19